Shalom semua sahabat sejati yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Dan kita menyadari bahwa kita hidup, bahwa kita bisa kuat pada hari ini. Kita sadari bahwa itu karena anugerah Tuhan. Saya pun bisa berbicara, saya bisa bernafas, semua karena pertolongan Tuhan. Dan saya juga percaya dan saya yakini bahwa saudara-saudari sekalian juga percaya bahwa kekuatan Tuhan itu melebihi dari segala-galanya, saudara-saudaraku. Dan sekarang kita adalah sebagai generasi milenial, generasi muda, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berusaha, bagaimana generasi kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat di lingkungan kita dan dimanapun kita berada. Sesungguhnya jalan itu bisa mudah karena diri kita sendiri, dan sesungguhnya juga bahwa jalan itu bisa sulit karena diri kita sendiri. Tergantung kita bagaimana menyikapinya dan menjalankannya, dan bagaimana perspektif kita menghadapinya. Saudaraku yang terkasih, bahwa kenapa bisa dipersulit? Kita sebagai generasi pemuda dan pemudi boleh menjadi berkat di bagian bidang manapun. Perkataan yang bisa memotivasi kita sebagai pemuda bahwa sebenarnya dan sesungguhnya pemuda itu bisa mampu melakukan segala sesuatu di segala bidangnya, yaitu singkatannya adalah A, B, C, D, E, F. Artinya bahwa art, bahwa sesungguhnya pemuda bisa menjalankan sesuatu kreativitasnya di bagian kesenian. Kita bisa melakukan penampilan kita, menunjukkan bagaimana kemampuan kita di bagian seni untuk melestarikan budaya dan bangsa kita. Saudaraku, kemudian adalah B, bahwa pemuda bisa berbisnis, bahwa di bagian bisnis juga perlunya pemuda bisa mampu untuk menjalankan bisnis untuk mengembangkan ekonomi bangsa dan negara. Kemudian adalah C, church, bahwasanya pemuda bisa melakukan peran yang sangat penting di dalam pelayanan gereja. Seutuhnya bahwa pemuda justru mempunyai fungsi yang paling penting di dalam gereja untuk melakukan pelayanan di dalam gereja. Tidak perlu menghindarkan diri. Itu artinya bahwa memberikan diri untuk Tuhan dalam sistem pelayanan. Yang kemudian adalah D, distributor atau multimedia. Adalah C, church, bahwasanya pemuda bisa melakukan peran yang sangat penting di dalam pelayanan gereja. Seutuhnya bahwa pemuda justru mempunyai fungsi yang paling penting di dalam gereja untuk melakukan pelayanan di dalam gereja. Tidak perlu menghindarkan diri. Itu artinya bahwa memberikan diri untuk Tuhan dalam sistem pelayanan. Yang kemudian adalah D, distributor atau multimedia. Sungguhnya distributor atau multimedia di dalam bagian elektronik bisa digunakan oleh para pemuda sehingga bisa mengasah talentanya dalam mengabarkan Injil, sehingga lewat distributor dan multimedia ini atau bagian elektronik bisa mengabarkan Injil kemana-mana, jadi tidak terbatas. Yang kemudian adalah bahwa selanjutnya ada E, bahwa ekonomi. Pemuda juga berperan dalam mengembangkan kemampuannya, bisa berperan dalam mengembangkan ekonomi keluarga, bisa menjadi salah satu tulang punggung keluarga, bukan menjadi beban keluarga, malah menjadi berkat di dalam keluarga dalam mengembangkan ekonomi keluarga, menguatkan ekonomi keluarga. Kemudian yang terakhir adalah F, family, bahwasanya pemuda juga berperan penting dan dapat boleh menjadi berkat di dalam tengah-tengah keluarga. Posisi pemuda generasi milenial saat ini bukan menjadi memperkeruh suasana, bukan menjadi batu sandungan di dalam keluarga. Namun sesungguhnya kalau kita pemuda menyadari bahwa posisi kita sebagai anak Kristus boleh menjadi pengharmonis keluarga, boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, boleh menjambungkan keluarga, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau pemuda sering meragukan diri sendiri, mempertanyakan diri sendiri, apa yang harus saya lakukan? Apa fungsi saya di dalam kehidupan saya? Nah, kita sebagai pemuda, kita jangan mempersulit diri kita sendiri. Kalau itu mudah, mari kita mempermudah dengan membuka pengetahuan kita, membuka wawasan kita, bahwa sesungguhnya
kita punya peran penting, kita punya manfaat yang sangat baik dimanapun kita berada. Tergantung kita bagaimana mengembangkan apa yang kita punya dan tidak menutup diri kita. Bagaimana seyogianya kita menjadi anak-anak Tuhan. Sesuatu hal yang kita simpan itu tidak akan menjadi berkat di dalam diri kita, terlebih-lebih bagi orang lain. Sekecil apapun yang kita punya, marilah kita menggali itu, marilah kita mengembangkan itu, sebagaimana kita bisa tadi yang saya katakan bahwa menjadi berkat di dalam bagian seni, bagian bisnis, bagian gereja, bagian distributor atau multimedia, bagian keluarga, dan bagian ekonomi juga. Semoga ini menjadi motivasi kita dalam menjalankan tugas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari.